Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan salah satu tokoh dari di balik modernisasinya Islam pada saat itu, yaitu tokoh Muhammad Abduh. Baik, saya akan membahas tentang identitas dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Beliau lahir pada 1849 Masehi di Mesir, tepatnya di daerah Mahalat, Nasr. Beliau merupakan keturunan dari Umar bin Khattab dari garis ibunya. Sejak muda, ia memiliki ketertarikan besar terhadap ilmu agama. Ia belajar ilmu agama dengan salah satu ulama terkenal, yaitu Syekh Ahmad. Dan ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar di Kairo. Setelah pendidikannya, karir beliau terus meningkat. Dia menjadi mufti pertama di Mesir pada tahun 1899. Muhammad Abduh wafat pada 11 Juli 1905. Baik, di sini saya akan menjelaskan pola pemikiran dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, beliau menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum untuk menghapus pemisahan antar ilmuwan dengan ulama agama. Yang kedua, beliau memperbarui kurikulum dari tingkat dasar hingga ke universitas seperti Universitas Al-Azhar, yang dimana sudah banyak orang tahu tentang Universitas Al-Azhar. Jadi menurut saya beliau ini tidak hanya ingin kita belajar tentang agama saja, tapi kita belajar tentang ilmu umum seperti matematika, sains, dan lain sebagainya agar kita tidak ketinggalan oleh zaman. Jadi menurut saya ini ilmu ini juga penting ya dalam dunia pendidikan. Jadi menurut saya orang yang belajar tentang ilmu juga harus paham tentang agama. Begitupun sebaliknya, orang yang belajar tentang ilmu agama juga harus paham tentang ilmu umum, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kamu harus menerapkannya dalam diri kamu sendiri, karena yang menilai diri kamu adalah orang lain, bukan diri kamu sendiri. Baik, selanjutnya adalah karya-karya dari Muhammad Abduh. Yang pertama itu ada Tafsir Al-Manar. Jadi tafsir ini adalah tafsir Al-Quran yang ia tafsirkan bersama muridnya Rashid Ridho yang bergaya reformis. Kemudian selanjutnya adalah Risalat Al-Tauhid. Jadi ini adalah sebuah buku yang membahas tentang puncak pemikirannya terhadap akal dan juga wahyu serta konsep Tuhan dalam filosofis. Kemudian yang selanjutnya ada Islahu Al-Mahakarim Al-Syariah. Jadi ini adalah upaya pembaruannya terhadap hukum-hukum Islam. Kemudian yang selanjutnya ada Al-Islam Al-Rad Al-Mutaqihin. Ini adalah tulisannya terhadap respon-respon kritik Barat yang mengkritik ajaran-ajaran agama Islam. Dan agar para pelajar di Universitas Al-Azhar ini tidak tertinggal oleh zaman. Salah satu ilmu-ilmu modern yang direformasi oleh Muhammad Abduh ke dalam Universitas Al-Azhar itu ada geografi, matematika, sains, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Muhammad Abduh ini membuka pikiran umat Islam bahwasannya pintu ijtihad itu masih terbuka, yang dimana ketika umat Islam memiliki suatu masalah, kita diwajibkan untuk berpikir, mencari solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak hanya berpatokan pada ilmu-ilmu lama, tetapi kita harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, tetapi masih berdasar pada Al-Quran dan hadis. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran Muhammad Abduh Hasan Khairullah dalam modernisasi Islam. Yang pertama itu, Muhammad Abduh ini mereformasi pendidikan di Universitas Al-Azhar yang bertujuan agar para pelajar di Universitas Al-Azhar itu mampu bersaing dengan pelajar-pelajar di universitas lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran Muhammad Abduh di masa modern. Beliau merupakan pelopor modernisasi Islam. Nah, Muhammad Abduh ini merupakan tokoh pembaru Islam loh teman-teman. Nah, beliau ini sangat ingin umat Islam ini tidak tertinggal di masa sekarang atau di era modern ini. Ia mengajak agar ajaran agama Islam ini bisa terus maju, terus berkembang, terus berjalan seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam ini bisa terus maju tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Baik, untuk peran yang selanjutnya adalah reinterpretasi hukum Islam. Menurut Muhammad Abduh, hukum Islam itu nggak boleh dipahami secara kaku. Jadi, ia menekankan pentingnya ijtihad, yaitu usaha berpikir secara mandiri untuk
memahami, mempelajari hukum atau ajaran Islam sesuai dengan kondisi zaman. Dengan demikian, umat Islam ini bisa menghadapi masalah di era modern dan mencari solusi yang tepat dengan menggunakan ajaran Islam. Untuk peran yang kelima atau yang terakhir adalah pengaruh di Indonesia. Jadi ternyata pemikiran Muhammad Abduh ini sangat berpengaruh loh teman-teman di Indonesia, terutama dalam organisasi Muhammadiyah. Nah, peran ini bisa terlihat dalam pembaruan pendidikan Islam, cara berpikir yang rasional, dan juga semangat memajukan umat melalui ilmu pengetahuan. Jadi, Muhammad Abduh ini ternyata memiliki peran besar ya teman-teman dalam membawa ajaran agama Islam untuk menjadi agama yang tetap relevan, terbuka, dan juga agama yang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.